Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Tanjung dengan NIM 0503221008 dari kelas 2D Perbankan Syariah. Adapun tujuan saya untuk membuat video vlog tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan berjudul Profil Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Sejarah Perkembangan Masjid Al-Hajj Muhammad Syah yang berada di Tanjung Pasir. Tidak perlu menunggu lama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya. Selamat datang di Kabupaten Labuhan Batu Utara, negeri bersimpul kuat dan berbontuk elok. Pulau Sumatera atau Pulau Emas merupakan pulau yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah sejak dari zaman peradaban sampai dengan zaman sekarang. Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Utara. Merupakan hasil dari pemekaran dari Kabupaten Labuhan Batu, terletak di pantai timur Pulau Sumatera, berada di tinggian 0,700 meter di atas permukaan laut dan terletak kurang lebih 219 km dari pusat ibu kota Medan. Kabupaten yang beribu kotakan Aikanopan ini memiliki segudang potensi akan kekayaan alam yang dimilikinya dan potensi sumber daya manusia yang cukup memadai. Kabupaten yang berdiri pada tahun 2008 ini memiliki 8 kecamatan dan 88 desa yang dimilikinya. Dan ini merupakan salah satu contoh pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, tepatnya di Kecamatan Kuala Ledong. Pada tahun 2010 inilah Kabupaten Labuhan Batu Utara mulai bergerak dalam bidang pembangunan. Dan Bupati Labuhan Batu Utara Haji Khairuddin Shah Sitorus SE terpilih menjadi Bupati pertama di daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Menata dari hulu ke hilir pembangunan di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan potensi dari masyarakat tersebut, hingga membangun jalan hingga jembatan yang menghubungkan satu desa ke desa yang lainnya. Membangun fasilitas sekolah tingkat dasar hingga ke tingkat lanjutan atas lainnya. Membangun fasilitas kesehatan yang berada di tiap-tiap kecamatannya yang membuat masyarakat hidup dengan tenang dan tentram dan dapat membantu masyarakat kecil lainnya. Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan salah satu daerah penghasil sawit dan karet yang cukup potensial. Besarnya potensi dapat terlihat dari pasokan bahan baku untuk industri, pengolahan, dan tingkat produksi perkebunan yang mencapai 168.504 ton per tahunnya. Selain itu, beras ledong juga merupakan produk unggulan Labuhan Batu Utara. Program peningkatan kualitas pertanian dengan sistem terintegrasi pada program lain, serta pendekatan ekonomi kreatif nantinya dapat mempercepat kemajuan Kabupaten Labuhan Batu Utara sendiri. Wilayah laut yang cukup luas
dengan panjang garis pantai hingga 75 km serta berbatasan dengan perairan Selat Malaka, sehingga cukup potensial untuk meningkatkan hasil subsektor perikanan dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Hamparan perkebunan yang cukup luas juga dapat menjamin ketersediaan pakan ternak untuk pengembangan di sektor peternakan, baik ternak kecil maupun ternak besar lainnya. Keindahan wilayah daratan, perbukitan hingga hutan yang dialiri sungai yang cukup aktif cukup merupakan aset daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi objek wisata yang berwawasan lingkungan hingga terjaga keasliannya. Masjid Raya Al-Haji Muhammad Syah adalah salah satu peninggalan peradaban sejarah di Labura yang didirikan oleh kolonial Belanda pada masa dahulu. Keberadaan Masjid Al-Haji Muhammad Syah memberikan bukti peninggalan sejarah pada masa penjajahan di Indonesia, memberikan contoh bahwa bangunan pada masa itu bercorak dan berbentuk seperti ini. Diyakini juga bahwa masjid ini adalah peninggalan sejarah yang telah diakui keberadaannya oleh Kodis Kominfo Labura. Dan untuk mengetahui Masjid Al-Haji Muhammad Syah ini secara mendalam, kita harus mengetahui sejarah mulai dari pembangunan hingga berdirinya sampai saat ini. Mendapat pertanyaan yang timbul dari setiap individu, pengenalan sejarah pada mendalam mulai dari bangunan hingga peradabannya pada masa itu. Masjid Al-Haji Muhammad Syah ini memiliki keterkaitan dengan Masjid Al-Azizi yang ada di Langkat. Kedua masjid ini hampir memiliki desain yang sama pada bangunannya dikarenakan raja dengan anak Raja Muhammad Syah menikah dan menginginkan bangunan masjid yang seperti Masjid Al-Azizi yang ada di Langkat. Pemerintah pada kerajaan Sultan Al-Haji Muhammad Syah menganut sistem monarki yang nama raja menjabat secara turun-temurun.
Masjid Raya Tanjung Pasir terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Masjid Raya Tanjung Pasir juga sering dikenal dengan Masjid Raya Al-Haji Muhammad Syah, sekaligus Masjid Agung untuk Kabupaten Labuhan Batu Utara. Menurut sejarah, Masjid Raya Tanjung Pasir merupakan peninggalan Kerajaan Kuala dengan corak bangunan khas Melayu yang berukuran sekitar 20 x 20 meter persegi dan terletak tidak jauh dari Sungai Kuala. Sungai Kuala adalah sungai yang membentang dari Kecamatan Kuala Hulu ke Kuala Selatan, lalu ke Kuala Hilir, dan yang terakhir ke Kuala Ledong. Selain memiliki sejarah panjang mengenai penyebaran agama Islam di wilayah tersebut, masjid ini juga memiliki daya tarik tersendiri yang dipicu dari seni bina bangunannya yang lumayan unik. Bangunan Masjid Raya Tanjung Pasir pertama kali didirikan oleh Sultan Kuala III Al-Haji Muhammad Syah, yang saat ini namanya disematkan ke masjid tersebut pada tahun 1937 silam. Kesultanan Kuala sendiri merupakan sebuah pecahan Kesultanan Asahan yang berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Pada sekitar tahun 1920-an, Sultan Al-Haji Muhammad Syah melakukan pemindahan pemerintahan kerajaan ke daerah Tanjung Pasir, kemudian mendirikan sebuah. Beginilah sekilas bentuk dari Masjid Al-Haji Muhammad Syah apabila kita lihat dari dalam. Apabila kita lihat, masjid ini begitu megah, seperti corak zaman dulu. Di sini kita bisa melakukan ibadah dengan tenang dan nyaman. Sejarah-sejarawan dari Inggris mengatakan bahwa sejarah itu sebagai riwayat hidup orang-orang besar atau pahlawan semata. Tanpa adanya mereka, maka tidak ada sejarah. Pengertian sejarah dalam bahasa Arab yaitu syajarah, yang artinya pohon. Menurut KBBI, sejarah merupakan pengetahuan maupun uraian tentang suatu kisah dan peristiwa yang memiliki hubungan keseimbangan. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam penelitian sejarah yang akan dilakukan. Dikatakan oleh Quran Surah Al-Jariyat ayat 56 yang tugasnya adalah beribadah dan menjadi khalifah manusia, diharapkan dengan segala bentuk kelemahan, namun di samping itu manusia diharapkan menjadi orang dengan kemampuan berpikir yang cerdas. Di Indonesia juga banyak masjid-masjid bersejarah dan masjid tertua. Kehadiran agama Islam di bumi Nusantara oleh para dari mancanegara yang lebih populer disebut Wali Songo. Di antara peninggalan para Wali Songo yang dapat kita saksikan sampai hari ini adalah masjid tua yang telah berusia ratusan dan menjadi saksi perjuangan penyebaran Islam di Indonesia, seperti Masjid Agung Demak di Jawa, Masjid Baitul Umi di Aceh, dan lain-lain. Meskipun sejarah keberadaan masjid-masjid ini sudah yang dibukukan dan ditulis, namun lebih banyak sejarah masjid yang belum terangkat atau dikenal di masyarakat. Di antara masjid-masjid yang dibangun oleh Wali Songo di Pulau Jawa, ada juga masjid peninggalan sejarah di Sumatera Utara, tepatnya di Labuhan Batu Utara pada tahun 1920, yang dibangun oleh Sultan Al-Haji Muhammad Syah dan mendirikan kerajaan ke Tanjung Pasir dan mendirikan istana. Anak perempuan Sultan menikah dengan bersalah seorang pangeran dari kerajaan Langkat dan Sultan sebagai ayahnya, dan perempuan Sultan Permaisuri tersebut memiliki keinginan membangun masjid di Labura. Sultan melakukan kunjungan ke kerajaan Langkat. Beliau amat terpesona ketika melihat keindahan pembangunan Masjid Al-Azizi yang didirikan oleh Sultan Langkat pada masa itu. Sultan pun menginginkan membangun masjid sama dengan Masjid Al-Azizi dan kerajaan serta menikahkan supaya mengembangkan desain dengan ukuran kecil. Sejarah ini adalah melihat langsung bangunan peninggalan sejarah yang telah ditinggalkan untuk penerusnya sebagai bukti arsitektur yang indah, ketelitian dalam setiap kaligrafi pada bidang masjid ini. Bahan yang digunakan dalam pembangunannya memberikan peneliti kesempatan untuk mengetahui lebih lanjut apa yang terdapat dalam peninggalan masjid tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui peninggalan sejarah yang terdapat di Labura. Tempat yang dipilih ini merupakan tempat yang paling bersejarah daripada tempat-tempat yang lainnya yang ada di Labura. Menggerakkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
mulai dari melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar maupun mendatangi langsung Masjid Al-Haji ini. Muhammadsyah yang terletak di Jalan Besar dari Tanjung Pasir, Labura. Bentuk masjid ini sendiri memiliki ukuran yang kecil yang berdiameter 20 kali 20 meter, corak dan bentuk bangunannya sendiri memiliki ciri khas tersendiri. Warna pada masjid cenderung menggunakan warna putih dan hijau. Bentuk masjid ini kecil dan memiliki tiang-tiang penyangga yang besar. Terlihat sekali masjid ini adalah masjid. Inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera memberikan gambaran antara hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Senada dengan pendapat P.F. Sutedhim menyatakan masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat abad ke-13. Penelitian yang dilakukan merupakan pelaksanaan pembelajaran yang dijalankan di luar kelas untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan, sama dengan pendapatan ahli yang menyatakan belajarlah adalah kegiatan berproses dan merupakan yang sangat fundamental dan penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Definisi lain tentang belajar adalah merupakan kegiatan bagi setiap orang, pengetahuan, keterampilan, kegemaran, dan sikap seseorang berbentuk, dimodifikasi dan berkembang disebabkan belajar. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia juga termasuk dalam berdirinya Masjid Al-Sultan Al-Haji Muhammadsyah yang mana kerajaan ini adalah kerajaan yang bercorak Islam. Dan masjid ini juga menyimpulkan bahwa umat yang beragama Islam munculnya agama Islam yang didasarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam bermakna selamat, damai, dan moral manusia pada saat itu. Masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia dipandang dari segi historis dan sosiologis sangat kompleks dan terdapat banyak masalah, terutama tentang sejarah perkembangan awal Islam. Ada perbedaan antara pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi, dan pendapat baru menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Bernama Sultan Al-Haji Abdul Lasa, serta memindahkan pemerintahan kerajaan ke kampung Masjid Kecamatan Kuala Hilir, yang mana sebelum ini kampung itu bernama Dijatuhan Dadi. Berubahnya sebuah kampung itu setelah datangnya seorang ulama dari Rokan, Riau bernama Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, dan membawa rombongan pengikutnya yang kira-kira 150 orang pengikut. Datangnya ulama yang cukup dikenal tersebut disambut dengan baik oleh Sultan dan diberikan bantuan seperti beras dan sejumlah uang untuk keperluan para santri yang ada di samping Masjid Al-Haji Muhammadsyah. Terdapat bangunan panti asuhan yang menampung anak-anak yang tidak memiliki ayah atau ibu. Namun saat ini bangunan itu tidak lagi digunakan seiring berjalannya waktu. Kata masyarakat sekitar, bangunan ini sudah lama tidak digunakan semenjak tidak berjalannya lagi kerajaan Sultan. Al-Haji Muhammadsyah pada masa itu, kondisi panti asuhan pada saat ini terlihat bangunan terbengkalai karena tidak dirawat dan tidak dibersihkan. Sepertinya bangunan ini tidak dikelola dengan baik. Tetapi pada masa bangunan Masjid Raya Sultan Al-Haji Muhammadsyah terlihat bangunannya terawat dan terjangkau dengan panti asuhan ini. Panti asuhan tidak lagi digunakan pada masa sekarang dan lebih terlihat seperti bangunan biasa. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر
سيرة نبينا وفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر ويوحد الله في قلبك قادر في عسرك يسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه وصلي وادعي من قلبك هيبعد الهم عنك. Cukup sekian video yang saya sudah presentasikan. Apabila terdapat kesalahan kata saya ataupun informasi yang saya ucapkan, mohonlah dimaafkan. Dan apabila teman-teman sekalian yang ingin berkunjung ke Labura, khususnya ke Masjid Al-Hajj Muhammad Shah, jangan lupa ya, karena di situ tempatnya nyaman dan asri untuk melakukan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.